Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Satu Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Samuel menjawab, berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Saya kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Allah telah menyatakan dirinya, keberadaannya, kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itu kita rayakan dalam masa Epifani ini. Dan dalam Kristus kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup. Bahkan kematian pun tunduk pada kuasa kehidupan. Karena Kristus mati, bangkit, dan dia hidup, dan dia berkuasa. Dan karena dia hidup, dia berkuasa. Sampai hari ini kita beriman bahwa dia adalah Allah yang berfirman. Dan sampai hari ini, dia masih menyampaikan firman-Nya dan mau menyapa kita di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin yang kita perlu pelajari atau perlu kita gumulkan adalah bagaimana kita mengenali suara Tuhan. Mari kita belajar dari Samuel dalam naskah renungan kita hari ini. Samuel mendengar suara Tuhan memanggil dia, memanggil namanya. Tapi Samuel yang masih muda belum memahami panggilan Tuhan. Sekalipun demikian, dia mendatangi Eli. Artinya dia punya ketulusan hati untuk mendatangi Eli, tetap patuh. Lalu Eli menyuruh dia tidur kembali, dan begitu berbulak-balik. Sampai akhirnya Imam Eli mengatakan, oh berarti Tuhan yang panggil dia. Sehingga ketika mendengar namanya dipanggil, Samuel mengatakan, berfirmanlah, sebab hamba-Mu mendengar. Terima kasih Tuhan. Mari kita lihat. Samuel sekalipun belum memahami panggilan hidupnya, dia tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, dia memiliki ketulusan hati. Artinya, sekalipun sudah bolak-balik, dia tidak menjadi geram atau menjadi jengkel. Tetapi dengan patuh tetap memenuhi suara itu. Dan dia pikir Imam Eli yang panggil. Miliki ketulusan hati selalu. Di tengah pergumulan banyaknya persoalan kehidupan, kita mudah terdistraksi dengan suara-suara. Sehingga sulit membedakan antara suara Tuhan, the voice of God, dengan noise, dengan suara-suara yang banyak dan kebisingan-kebisingan dunia ini. Supaya mampu untuk membedakan suara dan kebisingan, dan tidak mudah terdistraksi, adalah tetap tinggal di hadirat Tuhan, dan memiliki ketulusan hati. Dan sekarang kasih Tuhan, yang berikutnya adalah bersedia mendengarkan. Berarti kalau mendengar, bukan sekedar mendengar suara, tetapi memang mau benar-benar menyimak. Bagaimana bisa itu terjadi? Bagaimana kita bisa jelas mendengar kalau terlalu banyak suara di kepala kita dan di perasaan kita? Milikilah keheningan itu. Ketika kita mau belajar firman, kita mau mendengar suara Tuhan, berarti kita pun mau mengheningkan atau membuat diam dulu suara-suara yang ada di pikiran kita, tentang keinginan kita, tentang perasaan kita. Supaya kita mampu mendengar firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan adalah Allah yang hidup, dan dia masih berfirman sampai hari ini. Bersyukur bagi kita kenal ada kitab suci yang bisa menuntun kita membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang tidak. Dengan kata lain, dari Alkitab kita belajar bahwa segala sesuatu firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk semakin tinggal di dalam kebenaran akan firman. Tinggal di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan.
Dia adalah anak Allah, dia adalah juru selamat, dan dia mati dan bangkit. Dan dia akan datang kembali. Dengan kata lain, kalau kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita mau belajar untuk tetap taat dan setia, memiliki ketulusan hati, dan mau tinggal dalam keheningan, saya kasih Tuhan, kita akan mampu mendengar suara Tuhan. Di tengah kebisingan zaman ini, suara Tuhan adalah suara yang akan menenangkan kita untuk tetap tinggal dalam damai sejahtera. Suara Tuhan adalah suara yang akan mengajarkan kita untuk tetap tinggal dalam kasih, untuk tetap setia, untuk tetap bersuka cita dalam penderitaan dan pergumulan, untuk tetap berpengharapan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, milikilah hati yang mau untuk mengatakan, berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Tuhan menyertai. Shalom. Yesus